Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 4 mata kuliah penelitian sistem formasi, kita akan masuk kepada pembahasan mengenai outline skripsi startup. Jadi, untuk pemilihan outline skripsi, salah satunya yang bisa Anda pilih yaitu outline skripsi startup. Outline skripsi startup adalah outline skripsi yang membahas tentang perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia maya. Skripsi startup dilaksanakan secara berkelompok, minimal 3 orang, dan maksimal 5 orang. Nah, untuk outline skripsi startup, halaman untuk lembar judul skripsi, ya, itu sama seperti outline skripsi yang lain, ya, ada lembar judul skripsi, lembar persembahan, lembar pernyataan keaslian skripsi, lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, lembar persetujuan pengesahan skripsi, lembar pedoman penggunaan hak cipta, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Sama saja seperti outline skripsi yang lain. Dan untuk contoh lampiran ini bisa nanti Anda lihat di buku panduan skripsi tahun 2021 ya untuk contoh-contohnya. Oke, outline skripsi startup. Kalau dilihat outline skripsi startup ini terdiri dari 4 bab ya. Terdiri dari 4 bab di mana bab 1 adalah pendahuluan yang berisi mengenai 1.1 latar belakang masalah, 1.2 perumusan masalah, dan seterusnya sampai dengan 1.5 ruang lingkup. Jadi, kalau ingin menulis skripsi, samakan dengan outline. Jadi, jangan dipotong. Contoh, 1.1 jangan Anda tulis latar belakang saja, tapi samakan semuanya sesuai dengan outline skripsi. Ya, jadi kalau di sini tulisnya latar belakang masalah, ya kita benar-benar tulis latar belakang masalah. Nah, di dalam latar belakang masalah, Anda bisa menjelaskan mengenai rincian dari latar belakang masalah dari judul yang Anda bahas di dalam outline skripsi startup. Nah, untuk bab 2 terdiri dari landasan teori, ya. Nah, landasan teori ada tinjauan pustaka, penelitian terkait, dan teori pendukung. Nah, nanti ada penjelasan detailnya di handout skripsi ya. Jadi kalau kita membahas mengenai landasan teori, ya di situ ada penelitian terkait, berarti Anda harus mendownload jurnal ilmiah, artikel ilmiah gitu ya, jurnal dari jurnal ilmiah yang ada minimal 10 ya, minimal 10. Nah, jadi tidak hanya di penelitian terkait, bisa Anda ambil juga Anda taruh artikel ilmiah tersebut misalkan di bab 1, Anda kutip di sana. Jadi totalnya di dalam skripsi minimal jika ingin menambahkan artikel ilmiah, minimal ada 10 artikel ilmiah. Nah, itu untuk pembuatan artikel ilmiah tersebut kutipannya menggunakan software Mendeley dengan format IEEE ya, itu penjelasannya sudah ada di pertemuan 3 mengenai penulisan skripsi. Nah, di bab 3 membahas tentang analisa dan perancangan aplikasi ya, ada tinjauan startup ya yang bahas mengenai bisnis model canvassing ya, ada 9 yang harus dibahas di bab 3 tersebut. 3.2 ada analisa kebutuhan. Nah, disesuaikan juga. Kalau di sini ada 3.2.1 analisa kebutuhan sistem, ya uraikan apa analisa kebutuhan sistemnya. Ada penggambaran use case-nya, gambarkan juga. Penggambaran activity-nya, gambarkan juga. User interface dan rancangan database-nya juga dijelaskan di situ, di analisa kebutuhan. Lalu proses implementasi ya dan hasil implementasi di 3.3. Nah, lalu ada lagi spesifikasi aplikasi, ada hardware dan software serta pengujian aplikasi. Terakhir bab 4 penutup kesimpulan dan saran ya. Jadi ada 4 bab di dalam outline skripsi startup. Nah, untuk daftar pustaka, daftar hidup, lembar konsultasi, surat keterangan riset dan lampiran
ini juga harus ditaruh setelah bab 4 ya. Mengenai contohnya bisa Anda lihat di lampiran buku panduan skripsi. Nah, penjelasannya bisa kita lihat di buku pedoman laporan skripsi dan handout outline skripsi startup yang bisa dilihat di web STIMIK Nusa Mandiri. Oke, coba kita buka kembali mengenai handout skripsinya, ya. Oke, kita akan buka kembali mengenai handout skripsi, outline skripsi startup. Nah, ini bisa Anda download di buku panduan skripsi tahun 2021 ya, yang terbaru. Oke, untuk aplikasi startup, kodenya 04 ya, kode penjelasan outline skripsi. Nah, di bab 1 tersebut ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini terdiri dari 3 konten permasalahan, yaitu permasalahan umum, khusus, dan jurnal serta teori terkait. Minimal 3 jurnal dalam bab 1. Keseluruhan minimal 10 jurnal. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah permasalahan-permasalahan yang Anda uraikan di latar belakang masalah. Kenapa Anda mengambil judul tersebut? Uraikan di latar belakang masalah. Lalu perumusan masalah, maksud dan tujuan. Maksudnya apa? Uraikan minimal 3 poin, tujuannya 1, yaitu apa? Untuk salah satu syarat kelulusan skripsi. Ya, nah itu. Lalu jelaskan juga teknik pengumpulan data, observasi, ya, lalu wawancara dan studi pustaka. Dijelaskan juga di dalam metode penelitian. Lalu ruang lingkup yang dibahas agar permasalahannya tidak meluas, ya. Jadi jelaskan batasan-batasan dari membangun startup tersebut. Bab 2 membahas mengenai landasan teori. Di situ ada tinjauan pustaka yang membahas mengenai teori-teori dari konsep dasar aplikasi dan bisnis model canvassing. Nah, ini teori-teori ini diambil dari buku apa? Jadi harus dikutip dari buku mana. Jadi Anda harus mencari buku-buku yang berhubungan dengan teori-teori yang berhubungan dengan skripsi startup ini. Contohnya itu bisnis model canvassing, metode algoritma dan konsep dasar aplikasi. Nah, itu ditaruh teori-teorinya. Nah, ini adalah penelitian terkait yang diambil dari jurnal-jurnal yang mendukung dari judul yang Anda ambil di dalam startup. Ya. Teori pendukung pengujian aplikasi yaitu menggunakan black box testing, ya. Nanti ada penjelasannya mengenai teorinya, ya. Dan itu harus diambil dari buku apa kutipan dari black box testing tersebut. Nah, peralatan pendukung menjelaskan peralatan pendukung yang digunakan, misalkan mengenai teori Android Studio, Java, dan lain sebagainya. Jadi menjelaskan mengenai aplikasi yang digunakan. Nah, bab 3 ini mengenai analisa dan perancangan aplikasi. Nah, ada tinjauan startup yang membahas mengenai 9 poin BMC, ya. Nah, terdiri dari key partnership, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Nah, ini Anda bahas di sini. Ya, key partnership berisikan tentang partner utama dari luar organisasi yang sangat dibutuhkan untuk beroperasi. Jadi yang mendasari partner ada 3, yang itu mengoptimalkan skala bisnis, mengurangi resiko, dan ketidakpastian aktivitas dan sumber daya tertentu yang dibutuhkan. Nah, jadi seperti apa ya partner di luar organisasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian dari startup tersebut. Key activities berisikan aktivitas utama untuk mempromosikan bisnis. Aktivitas ini bisa berupa produksi barang maupun jasa atau membuat dan melaksanakan aktivitas penghubung. Key resource mendeskripsikan sumber daya, ya, jadi sumber dayanya. Lalu value proposition yaitu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari pelanggannya, bisa berupa status, harga, pengurangan biaya, pengurangan resiko, dan desain. Customer relationship ya berisikan cara perusahaan berinteraksi dengan segmen yang dituju untuk inovasi layanan dan produknya. Kalau channel ya bagaimana perusahaan menyampaikan penawaran value-nya ke segmen yang dituju. Ya, jadi bagaimana distribusinya ya dan penjualannya. Ada lagi customer segment, yaitu berisikan segmen dari pelanggan yang dituju oleh suatu organisasi. Nah, jadi marketnya itu siapa ya.
Nah, pelanggannya ya untuk kebutuhan dari penjualan tersebut. Cost struktur mendeskripsikan semua pembiayaan operasional ya. Ada lagi revenue stream berisikan aliran pemasukan dan sistem penentuan harga dari semua kegiatan. Nah, di 3.2 membahas mengenai analisa kebutuhan sistemnya atau kebutuhan aplikasinya. Nah, di sini kalau dilihat ya, contohnya yang dibahas sebelum kita membahas mengenai use case diagram. Nah, di sini jelaskan dulu ya dari di dalam aplikasi tersebut siapa saja penggunanya ya. Nah, contohnya misalkan di sini, analisis kebutuhan pada aplikasi teman tani. Ya, pengguna dapat memilih produk yang dibutuhkan, pengguna dapat menjual produk tani, pengguna dapat memesan produk hasil tani. Nah, misalkan ini adalah analisis kebutuhan aplikasinya. Lalu di 3.2.2 Anda menggambarkan use case-nya. Digambarkan use case-nya. Di sini ada aktornya ya. Lalu ada use case-nya ya, mungkin kecil tampilannya. Nah, ini ada aktornya, ada use case-nya ya. Nah, di sini admin, ini ada produsen, lalu pengunjung, aktornya ya. Lalu ada lagi pelanggan. Nah, ini adalah keterhubungan antar mereka di dalam use case tersebut. Nah, lalu digambarkan juga activity diagramnya ya dari aktivitas yang sudah disebutkan tadi ya. Berarti pada saat mereka menggunakan aplikasi tersebut ya, apa yang harus dilakukan. Nah, digambarkan aktivitinya atau activity diagramnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada swim lane, reseller dan pelanggan, ada sistem ya. Berarti pertama kali reseller atau pelanggan melakukan login ya, lalu sistem menampilkan form pesanan, lalu mengisi form pemesanan ya pelanggannya, atau misalnya kirim pesanan, ya cek stok produk apakah tersedia atau tidak, jika iya pesanan disimpan, konfirmasi pesanan, sistem menampilkan daftar pesanan, terus ya sampai dia mengkonfirmasi pembayaran. Nah, selesai end state. Nah, jadi penggambaran activity diagram ini juga harus dipahami simbol-simbolnya. Kalau tadi kan simbol dari use case, ada aktor, ada use case gitu ya. Nah, kalau di dalam penggambaran activity diagram pun harus dipahami mengenai simbol-simbolnya ya. Nah, di sini ada initial state, ada activity. Nah, di sini pun ada decision ya, di sini ya. Lalu di sini lagi ada simbol final state. Nah, ini merge untuk menggabungkan. Nah, itu adalah simbol dari activity diagram. Nah, lalu di 3.2.4 ada rancangan user interface. Nah, ini berisi mockup dari aplikasi yang telah dirancang. Nah, misalkan tampilannya seperti ini untuk mockup aplikasinya. Oke, lalu ada lagi rancangan database yang digunakan adalah simbol dari IRD atau Entity Relationship Diagram dan LRS atau Logical Report Structure. Nah, Anda buat IRD-nya atau database yang digunakan untuk membuat aplikasi startup tersebut beserta LRS-nya. Nah, di dalam IRD pun harus dipahami mengenai simbol-simbol dari IRD. Nah, di sini kalau dilihat contohnya ya, di sini ada entity, simbol entity. Dia melambangkan dari sebuah table atau file. Nah, entity berisi atribut. Kira-kira field-nya apa saja dari entity tersebut. Nah, setiap entity harus berelasi ya, harus berelasi dengan yang namanya relationship ya. Nah, ini bisa mungkin tergantung dari kebutuhan database tersebut ya. Kalau yang rumit ya mungkin banyak entity-nya, banyak relationship-nya. Makanya dilihat lagi contoh dari startup-startup yang lain atau database yang lain ya, ataupun yang nanti akan Anda buat di dalam startup. Ya, ini adalah LRS. Dari IRD kita transformasi ke LRS menghasilkan suatu table yang berelasi. Dan jangan lupa, di setiap relasi tersebut ada cardinality. Hubungannya apa? One to one to many, atau many to many.
Nah, ini digambarkan juga semuanya di dalam LRS. Nah, implementasi berisikan tampilan output pada aplikasi yang telah jadi atau siap untuk dioperasikan. Nah, misalkan ini adalah tampilannya. Setelah programnya dibuat, Anda print screen, tampilannya misalkan seperti ini untuk tampilan dari startup yang Anda buat. Nah, ini. Oke. Lalu, ya ini contoh-contoh halamannya, ya halaman produknya dari startup yang dibuat. Lalu hasil implementasi, contohnya ini ya. Nah, dan itu harus terdaftar di Play Store ya untuk hasil implementasinya. Didaftarkan di Play Store. Nah, lalu apalagi 3.4 spesifikasi aplikasi. Nah, jelaskan hardware-nya, jelaskan software yang digunakan, spesifikasinya. Lalu 3.5 diuji aplikasinya dengan menggunakan, contohnya di sini dengan menggunakan black box testing. Jadi setiap tampilan form yang Anda buat ujinya atau black box testingnya diuji. Nah, ini contohnya misalkan untuk form login ya. Nah, pada saat Anda menginput username, jika kosong, password kosong, terus Anda klik submit atau klik login, apakah bisa masuk? Nah, kalau tidak bisa masuk, ya berarti benar, sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang aneh kalau username-nya kosong, password-nya kosong, kok bisa masuk? Ya berarti programnya error. Harus perbaiki kembali programnya, ya. Oke, bab 4 penutup. Penutup membahas mengenai kesimpulan dan saran, ya. Nah, jadi kesimpulan dari hasil penelitian telah dilakukan, Anda jelaskan. Nah, sarannya apa? Agar aplikasi ini menjadi lebih baik atau agar penelitian ini menjadi lebih baik. Nah, Anda jelaskan kesimpulan dan saran. Nah, lalu terakhir daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lembar bimbingan skripsi, surat nasihat dan lampiran. Nah, ya, jadi itu penjelasan mengenai outline skripsi startup ya. Ada 4 bab di situ. Nah, ini juga salah satu outline skripsi yang bisa Anda pilih di dalam penggunaan atau di dalam Anda membuat skripsi nanti jika Anda ingin mendaftarkan skripsi ya. Bisa jadi salah satu pilihan di dalam Anda membuat skripsi nantinya ya. Jadi itu aja penjelasan mengenai outline skripsi startup ya. Anda bisa baca lebih lanjut di buku panduan dan handout skripsi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.